Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu tentang berpikir kritis. Di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari terlebih dahulu, yaitu tentang membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian berikutnya dilanjut menentukan hukum tajwid pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu menerjemahkan beserta isi atau kandungan ayat tersebut. Baik, kita langsung ke tahap belajar yang pertama, yaitu membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Baik, untuk selanjutnya sebelum ke menerjemahkan ayat, kita terlebih dahulu mengidentifikasi atau menentukan hukum tajwid pada setiap kata atau lafaz yang ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Pada kalimat inna itu memiliki hukum bacaan gunnah, disebabkan di situ ada nun bertasydid. Kemudian yang kedua, pada kata as-samawat itu hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Di situ ada alif lam bertemu dengan sa, maka itu termasuk kepada hukum alif lam syamsiyah. Maka dibacanya di situ bukan holkil, tapi khalqis samawati. Kemudian yang kedua, ada lafad atau kata wan nahari. Di situ termasuk kepada hukum bacaan mad tabi'i. Sebab ada alif, huruf sebelumnya adalah fathah, maka dibaca panjang 2 harakat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, pada kalimat qiyamau wa qu'udau. Pada lafaz qiyamau itu termasuk kepada hukum idgham bi gunnah, karena tanwin bertemu dengan huruf waw. Jadi dibacanya bukan qiyaman, tapi harus ditasdidkan ke huruf yang berikutnya. Qiyamau wa qu'udau, sama yang berikutnya pun seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu lafad khalaqta. Nah, itu termasuk qalqalah. Jadi qalqalah itu dibaca dipantulkan. Nah, ini termasuk kepada qalqalah sugro, karena pada pertengahan ayat ada huruf qa bersukun atau mati. Khalaqta. Nah, di situ. Kemudian yang keenam adalah lafad adzaba. Hukum bacanya adalah mad tabi'i. Ya, karena ada alif, huruf sebelumnya berfathah. Dibaca panjang 2 harakat. Adzaba.
Kemudian kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu terjemahan ayat dan isi atau kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal." Kemudian dilanjut pada Quran Surat Ali Imran ayat 191-nya, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, itu terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian dilanjut secara singkat ke isi dan kandungan ayat, yang mana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 di sini memiliki pesan ataupun isi kandungan yang patut kita ketahui. Yang pertama terkait tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana proses penciptaan alam semesta. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan semua manfaat, faedah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta. Kemudian yang keempat, yaitu ulil albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu tentang tanda lain dari ulil albab, yaitu mereka yang dalam kondisi apapun, baik itu duduk, berdiri, dan berbaring, itu semua tidak menghalangi untuk mengambil maslahat dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problema yang muncul. Kemudian yang ketujuh, setiap orang yang beriman sangat dituntut agar penggunaan akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, seperti peran dari ulil albab, ayat ini mengajak agar setiap komunitas dan masyarakat, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, ada kelompok orang yang berperan sebagai pemikir, penengah dari problema yang muncul. Nah, mungkin itu pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya, terkait Quran Surat Al Imran ayat 190 sampai 191. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan dalam penyampaiannya. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.